Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu budidaya ikan hias yang akan dipresentasikan oleh saya Ansyara Putri Fanda dan teman-teman saya yaitu Aurelia Ananda Abdullah, Fadia Nur Atmalina, Jessica Karisma Rizky, Naraya Nurkaila Danti Putri, dan Puspa Hasina. Budidaya ikan hias. Budidaya ikan merupakan salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan dalam suatu wadah atau ruang tertutup. Jenis ikan juga beragam, bisa ikan konsumsi, ikan hias, maupun ikan rekreasi atau pemancingan. Budidaya ikan hias atau bisa disebut juga sebagai aquacultur adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan indukan ikan hias yang nantinya akan dikawinkan supaya bisa diambil anakannya untuk dibudidayakan dan dijual apabila telah berhasil tumbuh dalam jumlah yang banyak. Budidaya ikan hias juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk budidaya ikan non-konsumsi yang hanya memperindah atau sebagai pajangan di kolam atau akuarium. Ikan hias juga digunakan haruslah jenis-jenis ikan yang menarik dan memiliki potensi penjualan yang baik. Di Indonesia juga memiliki banyak jenis ikan hias air tawar. Ikan hias air tawar juga memiliki kelebihan mudah dalam perawatan dan pembudidayaannya dibandingkan dengan ikan air laut. Jenis ikan hias air tawar asli di Indonesia yang menjadi primadona adalah ikan arowana dan ikan cupang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Fadia. Adapun jenis ikan hias air tawar yang dapat dipelihara, contohnya seperti ikan koi. Cyprinus carpioel atau bisa disebut juga sebagai ikan koi merupakan ikan hias hasil persilangan beberapa strain ikan mas dengan dominan warna merah dan putih. Selain ikan koi, terdapat pula ikan cupang. Ikan cupang juga merupakan salah satu ikan hias air tawar endemik di Indonesia dengan habitat di daerah rawa-rawa. Selain ikan cupang, terdapat juga ikan arwana, ikan mas koki, ikan gupi, ikan lohan, dan ikan diskus sebagai ikan yang dapat dipelihara sebagai ikan hias. Selain jenis ikan hias air tawar, terdapat pula jenis ikan hias air laut. Memelihara ikan air laut lebih sulit dibandingkan ikan air tawar, terutama yang berhubungan dengan kualitas keadaan air. Pada umumnya, ikan hias air laut tidak mudah untuk dibudidayakan. Terdapat pula berbagai jenis ikan hias air laut yang banyak diminati masyarakat, contohnya seperti kuda laut atau bisa disebut juga dengan Hippocampus sp. Ikan hias jenis ini memiliki bentuk kepala seperti kuda sehingga disebut kuda laut. Selain kuda laut, terdapat juga ikan blue tanks, yellow tanks, ikan badut, kepe-kepe, butterfly fish, angelfish, dan blue devil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jessica Karisma Rizky. Dalam melakukan pemeliharaan budidaya ikan hias, kita juga memerlukan sarana beserta peralatan budidaya atau pembesaran pada ikan hias. Sarana produksi dalam budidaya ikan hias juga bergantung pada jenis ikan yang akan dibudidayakan. Jenis ikan air tawar atau air laut membutuhkan sarana produksi yang berbeda. Beberapa sarana produksi yang dibutuhkan dalam budidaya hias antara lain bahan yang berupa benih, pakan, pupuk, air, kapur, dan juga obat-obatan. Alat yang berupa wadah budidaya, aerator, instalasi aerasi, selang plastik, serokan atau seser ikan, pH meter, termometer, dan juga heater. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Naraya. Wadah budidaya ikan hias air tawar juga sangat beragam. Wadah budidaya dapat berupa kolam, bak semen, akuarium, atau bak fiberglass. Bahkan botol bekas air mineral juga dapat dijadikan sebagai tempat pemeliharaan ikan cupang. Apapun wadah yang digunakan harus dapat menampung LMG air sebagai media hidup ikan. Hal yang harus diperhatikan yakni bahan wadah tidak membahayakan atau meracuni ikan budidaya. Selain bak atau kolam maupun akuarium, ikan juga dapat dipelihara dalam paso, bak plastik, maupun tangki fiberglass. Persiapan wadah budidaya ikan hias dapat berupa A. Pencucian wadah.
Wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan hias haruslah bersih dengan tujuan untuk menghilangkan dari jamur dan kotoran yang menempel pada wadah budidaya. B. Pengeringan wadah. Pengeringan wadah dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. C. Pengisian air. Pengisian air dilakukan 2-3 hari sebelum pengisian ikan, bertujuan agar dalam wadah budidaya sudah tumbuh plankton yang bisa digunakan sebagai pakan alami. D. Instalasi aerasi. Instalasi aerasi atau alat penghasil gelembung udara diperlukan untuk menggerakkan air di dalam akuarium agar meningkatkan kadar oksigen dalam air di mana oksigen laut yang dibutuhkan oleh ikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Puspa. Jenis-jenis wadah budidaya ikan hias antara lain: A. Akuarium. Akuarium terbagi menjadi 2 jenis, yaitu terbuat dari kaca dan mika. Penggunaan wadah akuarium paling baik digunakan untuk budidaya pembesaran benih ikan karena mudah dibersihkan, kualitas air dapat dikontrol, dan benih ikan tidak ikut terbuang atau terganggu. B. Kolam. Kolam dari kerangka bambu atau kayu berlapiskan plastik dapat digunakan untuk pemeliharaan ikan hias. Karena harganya yang relatif terjangkau sehingga banyak pembudidaya yang menggunakannya dengan hasil perolehan yang cukup bagus. Namun, wadah ini rawan bocor dan bahan kerangkanya rentan terhadap rayap. C. Bak fiberglass atau yang disebut juga dengan bak plastik. Keuntungan wadah bak fiberglass adalah dapat menghemat tempat dan dapat dipindah-pindah. Jenis hama atau penyakit yang dapat menyerang ikan hias yaitu 1. Bercak putih atau yang disebut juga dengan itch. 2. Dropsy. 3. Busuk sirip. 4. White spot atau yang disebut juga dengan flu ikan. 5. Saprolegnia. 6. Gas bubble disease. 7. Pope disease. 8. Penyakit Trichinoidiniasis. 9. Penyakit tetramena. 10. Penyakit cacing atau yang disebut juga dengan parasit. Dan yang terakhir adalah bakteri dan lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Aurelia. Teknik pemeliharaan dalam budidaya pembesaran ikan hias meliputi kegiatan seperti tahap menyiapkan induk, tahap pemijahan, pemberian pakan, tahap pemeliharaan benih, pemeliharaan hama dan penyakit. Terdapat pula pakan yang biasa digunakan dalam pembudidayaan ikan hias seperti pakan alami. Di antaranya dapat berupa kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, katak, dan ikan hidup atau mati. Pakan buatan, di antaranya dapat berupa pelet. Tempat perawatan atau pemeliharaan ikan hias yang biasanya digunakan di antaranya yaitu selang, seser atau serokan, ember, dan juga mangkuk. Biasanya sebelum disimpan, peralatan harus direndam atau dicuci terlebih dahulu ke dalam larutan PK atau larutan kaplorin. Adapun penjelasan mengenai tahapan dalam budidaya ikan cupang sebagai berikut. A. Memilih induk ikan cupang yang berkualitas. B. Tempat pemijahan. C. Pembesaran. D. Pemanenan. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.